sholat jamaah yang hukumnya wajib adalah sholat Jumat. Wajibnya bukan hanya sekedar wajib, fardhu ain. Setiap orang yang sudah memenuhi syarat rukun sholat Jumat wajib sholat Jumat. Ada kalanya sholat berjamaah hukumnya makruh. Sholat jamaah hukumnya makruh. Contohnya digambarkan situ, kita sholat jamaah yang kita jadikan imam adalah orang yang selalu berbuat dosa, tukang judi, tukang mabuk, ya, tukang minum, tukang maling, ya, tukang nyolong pamannya, ya. Ini mereka banyak berbuat dosa, walaupun mereka bacaan Qur'annya fasih, tapi mereka orang fasik, masuk kategori orang fasik. Kita berjamaah di belakangnya hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim awal pasca Ramadan. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik-baik semua, tidak ada aral apapun. Ini adalah nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Untuk itu patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali taklim pasca libur Ramadan hampir 2 bulan Pak ya, ada 2 bulan, hampir 2 bulan ya. Waktu penutupan taklim mungkin 10 hari sebelum Ramadan atau kurang atau lebih, 10 hari sebelum Ramadan sebulan. Sekarang
tanggal berapa Pak? Bulan Syawal. Udah hampir 3 minggu pasca Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid di lingkungan, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan beberapa hikmah dan banyak hikmah di antara kita semua, dan mudah-mudahan juga semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib. Kita lanjutkan faslun wa sholatul jamaati, tentang sholat jamaah bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun wa sholatul jamaati, sholat jamaah lirijali, bagi kaum laki-laki, bapak-bapak atau remaja atau orang yang sudah balik, yang sudah diperintahkan untuk sholat, yang sudah taklif, sudah mukallaf, sudah diperintahkan kewajiban melaksanakan sholat. Sholat apa? Fil faraidi, dalam sholat fardu, ghairil jum'ati, selain sholat jum'ah. Jadi sholat jamaah bagi laki-laki dalam sholat fardu 5 waktu selain sholat jum'ah itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunat muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunat yang sangat ditekankan. Nah, ini berarti walhasil sholat jamaah hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi untuk melaksanakan sholat Jumat ditekankan sangat, bukan hanya dianjurkan, sangat dianjurkan, terutama bagi kaum laki-laki, kaum bapak-bapak dalam sholat jamaah. Indal musannaf, menurut musannaf yang pengarang kitab ini, yaitu Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Mereka orang Ghazi, Gaza, orang Palestina yang mengarang kitab Fathul Qorib ini. Indal musannaf, menurut musannaf pengarang kitab ini, War-Rafi dan Imam Rafi termasuk apa? Imam penganut madhab Syafi'i. Wal asoh, menurut kaul asoh yang dianggap benar, maksudnya Indan Nawawi annaha fardu kifayatin, menurut Imam Nawawi al-Bantani, menurut Imam Nawawi, ya, orang Banten yang menjadi ulama besar di Makkah, min ashabi Syafi'i, bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seperti sholat jenazah, umpamanya orang Lebak Wangi ini di masjid nggak ada yang jamaah, semuanya nggak ada yang jamaah, semua kena dosa semua menurut Imam Nawawi. Tapi kalau sudah ada yang mengajarkan sholat jamaah, gugur semuanya. Kembali lagi bahwa sholat jamaah hukumnya jumhur ulama sunnah muakkad,
ada sunat yang sangat dianjurkan. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah ya seperti yang kita lakukan, sholat bareng-bareng, sholat yang dikerjakan bareng-bareng. Ada imam, ada makmum, ada makmum, ada imam. Ada makmum, nggak ada imam, nggak disebut sholat jamaah. Ada imam, nggak ada makmum, nah sholat imamnya doang, makmumnya nggak ada, berarti bukan sholat jamaah, sholatnya jadi sholat munfarid. Kembali lagi bahwa sholat jamaah itu aslinya sunnah, sangat-sangat dianjurkan, tapi ada beberapa perincian sholat jamaah. Ada sholat jamaah yang hukumnya wajib dikerjakan, sholat jamaah yang wajib dikerjakan, fardu ain. Sholat apa kira-kira? Sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu wajib dikerjakan dengan sholat jamaah. Nggak bisa sholat Jum'ah dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan dengan jamaah sesuai dengan waktunya. Ada orang nggak bisa mengerjakan sholat Jum'ah, ya sudah lewat waktunya, mungkin karena udzur dan yang lain. Belum sholat Jum'ah, sholat Jum'ah sendiri di rumah 2 rakaat. nggak bisa. Kalau kita meninggalkan sholat Jum'ah, digantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Berarti walhasil sholat jamaah yang hukumnya wajib adalah sholat Jum'ah. Wajibnya bukan hanya sekedar wajib, fardu ain. Setiap orang yang sudah memenuhi syarat rukun sholat Jum'ah wajib sholat Jum'ah, wajib sholat Jum'ah. Di mana mereka bersama. Jadi kalau bapaknya enggak disebut mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah, nah, itu mestinya enggak penting sholat Jum'ah, enggak usah sholat Jum'ah dengan berjamaah, karena sholat Jum'ah sudah pasti dilakukan dengan berjamaah. Ada kalanya sholat jamaah itu kan sunat, yaitu seperti pendapat Imam Musoleh, seperti sholat yang kita lakukan. Ada kala sholat jamaah sholatnya sunat, yang sholat sunnah dan sunnah dikerjakan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, itu sunnah dikerjakan, dianjurkan. Ada kalanya sholat berjamaah hukumnya makruh, sholat jamaah hukumnya makruh. Contohnya digambarkan di situ, kita sholat jamaah yang kita jadikan imam adalah orang yang selalu berbuat dosa, tukang judi, tukang mabuk, ya, tukang minum, tukang maling, ya, tukang nyolong pamannya, ya. Ini mereka banyak berbuat dosa, walaupun mereka bacaan Qur'annya fasih, tapi mereka orang fasik, masuk kategori orang fasik. Kita berjamaah di belakangnya, hukumnya makruh. Kalau makruh, kalau kita tinggalkan justru mendapat pahala. Ada kalanya sholat jamaah hukumnya haram. Contohnya kita sholat duhur 4 rakaat. Kita sholat duhur 4 rakaat menjadi makmum orang yang lagi sholat jenazah. Orang sudah tahu ketahuan di sholat jenazah, ya, kita usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ta'ammu Allahu Akbar. Udah ketahuan itu sholat jenazah, di depannya ada jenazah yang gelojor gitu ya. Saat kita jadi makmum gitu. Tidak boleh, tidak boleh. Sekali lagi bahwa itu beberapa hal yang dianjurkan untuk sholat jamaah.
Kemudian untuk sholat jamaah sendiri di sini adalah Pak, dalam hal sholat fardu yang 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, terutama sholat subuh, sholat yang pahalanya sangat besar. Sholat sunnahnya, sholat qobliyahnya sebelum subuh adalah pahalanya besar, apalagi sholat subuhnya. Rakaataini qoblal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh, rakaataini qoblal fajri, fajri sini adalah apa? Sholat subuh. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh, Allah memberikan pahala. Apa pahalanya? Khairun minat dunya, lebih baik daripada dunia, wa mafia, dan apa-apa yang ada di dunia. Walhasil lebih baik menurut pandangan Allah daripada apa-apa yang kita miliki di dunia. Ini menggambarkan apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu pahalanya besar, apalagi sholat subuhnya, sholat subuhnya. Ada hadis yang lain, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, dia dianggap seakan-akan dia melaksanakan sholat malam full, sholat sunat, semalam full. Itu sedikit bocoran untuk pahala sholat subuh. Kembali lagi, terutama sholat jamaah kita laksanakan pada waktu sholat subuh. Wa sholatul jamaati sunnatan muakkadatun. Sholat jamaah adalah sholat muakkad. Di samping itu ya, karena apa? Pahalanya sholat jamaah adalah lebih besar daripada sholat sendirian. Semakin jamaahnya banyak, semakin berbobot nilai derajatnya. Nah, sholat jamaah ya minimal bisa dikerjakan ada imam, ada makmum. Minimal makmumnya satu orang. Ada imam, ada makmum, sudah dianggap sholat jamaah. Makmumnya 1 sudah dianggap sholat jamaah. Makmumnya 2 malah lebih baik lagi. Makmumnya 3 lebih baik daripada makmumnya 2. Makmumnya 1 shaf lebih baik daripada makmumnya hanya di belakang imam pamannya. Jadi semakin banyak jamaah, semakin banyak makmumnya, semakin berbobot nilai pahalanya. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat Jumat itu kita sudah berkali-kali mendengar kalimat itu Pak ya. Jadi sholat sholatul jamaati khairun, sholat jamaah lebih baik min sholatil fardhi daripada sholat sendirian. Baik ya kita lakukan sholat sendirian di rumah maupun di tempat ibadah yang lain, itu pahalanya lebih besar. Bisab'in wa isrina, bisab'in 7 wa isrina 20. Apanya? Derajatnya, tingkatannya dilipat gandakan sampai 27. Dilipat gandakan sampai 27. Syukur kita bisa sholat jamaah bertemu dengan takbiratul imam, takbiratul ulah, takbiratul ihramnya imam, itu pahalanya lebih besar. Itu yang lebih lebih itmam. Jadi kita sholat jamaah bisa bertemu yudriku takbiratul yudriku takbiratul ula minal imam, bertemu dengan takbiratul
ihramnya imam. Imam buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pahalanya 27 derajat full. Terus gimana Pak kalau ada orang sholat hanya ketemu salamnya imam? Ketika kita masuk ke pintu masjid, tiba-tiba imam sudah baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, kemudian balikkan surat Allahu Akbar. Biarpun kita mau duduk, imam sudah assalamualaikum warahmatullah, masih tetap dianggap sholat jamaah. Terus nilai pahala 27 derajatnya di mana? 27 derajatnya minim. 20 derajatnya minim. Karena apa? Yang bertemu dengan takbiratul ihramnya imam itu di situ yang dimaksud 27, semuanya dilipatkan 27. Takbirnya mendapat pahala 27 kali, Fatihahnya 27 kali, rukuknya 27 kali, Fatihahnya 27 kali. Fatihahnya, makanya situ Fatihahnya bukan hanya Fatihahnya, setiap huruf yang dibaca dalam surat Fatihah yang kita baca dilipatkan sampai 27 kali derajat. Sebelumnya Al-Fatihah berapa Pak? Suruh ngitung, kalau enggak lah Pak lah. Enggak, suruh ngitung ya. Suruh ngitung bismillahnya sebelumnya berapa aja. Ya, kebanyakan. Makanya ada yang mengatakan sholatul rajuli ma'al jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan munfaridan fi baitihi. Orang sholat berjamaah sekali itu menurut pandangan Allah khairun, lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat selama 40 tahun sendiri di rumah. Jadi dia nggak pernah sholat jamaah, sholatnya seumur-umurnya di rumah, nggak pernah sholat jamaah. Walaupun mereka itu secara syarat rukun ya sah, tapi menurut pandangan Allah lebih baik sholatnya orang yang mengerjakan sholat jamaah walaupun 1 kali. Maksudnya apa? Itu untuk memotivasi. Itu tadi gambarannya, semuanya dilipatkan 27 kali lipat. Takbirnya dilipatkan 27 kali, Fatihahnya dilipatkan 27 kali, huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Quran dilipatkan 27, sujudnya, rukuknya dan lain sebagainya, sehingga sampai pahalanya sebesar itu. Inilah pentingnya sholat jamaah, walaupun itu sunnah muakkad, bukan wajib. Tapi menurut imam yang lain ada 4 mazhab, salah satunya mereka mengatakan, kalau nggak salah Imam Hambali, Ibnu Hambal, bahwa sholat jamaah hukumnya wajib fardu ain. Saking pentingnya. Barangkali kita ini orang awam bacanya nggak benar, kurang pas. Dengan sholat jamaah al-imamu dominun, ditanggung imam. Kekurangan kita dalam bacaan sholat ada kekurangan, itu ditanggung imam. Jadi makanya situ ada hadis al-imamu dominun, seorang imam ada sebagai penjamin, bukan penjamin utang Pak ya. Bukan penjamin utang, bukan penjamin dosa juga, penjamin kekurangan bacaan yang kita baca dalam sholat, bukan penjamin hal-hal yang batalkan sholat.
ada makmum sholatnya apa? Dia melakukan hal yang membatalkan sholat. Ketika sholat keluar angin, ngobrol, banyak gerak, itu tidak bisa ditanggung imam. Yang bisa ditanggung imam adalah kekurangan bacaannya, kurang kekhusyuannya, kurang konsentrasinya. Itu ditanggung imam. Makanya sholat jamaah itu saling menutup. Imam menanggung makmum juga bisa menutup imam, menutup kekurangan imam. Menutup dalam apa? Jika imamnya lupa, makmum harus mengingatkan. Ayat yang dibaca salah umpamanya, makmum juga harus mengingatkan. Rakaatnya kurang, juga makmum harus mengingatkan. Waktunya sujud lagi, kemudian imam bangun berdiri, makmum harus mengingatkan. Waktunya tahiyat awal, imam lupa, makmum harus mengingatkan. Makanya saling menutupi kekurangan. Itu tujuannya apa? Sholat jamaah. Di samping pahalanya, gambarannya seperti itu. Masuk Pak ya? Ya. Ya. Maksudnya nolak gimana? Maksudnya nolak gimana? Nggak mau jadi makmum. Wah. Nah itu kira-kira kenapa ya? Jadi mungkin saya ada dua tiga kali gitu. Ketemu di perjalanan gitu kan, ada orang saya mau makmum itu dia katakan begini. Oh mungkin ini orang itu lagi tidak dalam sholat fardu. Memang apa? Sholat jamaah. Contoh umpamanya kita lagi sholat di tempat yang lain, mungkin di tempat kerja, di masjid yang lain, atau di musola, di mana, di terminal, di mana, di rumah sakit. Oh itu ada orang sholat, kita ngikut di belakangnya, kita toel. Tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa kita menjadi makmum. Nah, menjadi makmum. Tujuannya apa? Supaya yang kita jadikan imam itu dia merubah niatnya, yang asalnya dia itu bukan imam sendiri, kita kasih tahu sehingga mereka merubah niatnya jadi imam. Karena apa? Niat menjadi imam itu tidak wajib, sunnah. Tapi kalau yang jadi makmum harus, nanti ada sini, wajib niat jadi makmum. Kalau dia sholat menjadi makmum kok tidak niat menjadi makmum, batal apanya? Batal pahalanya. Dia seperti sholat jamaah, tapi dia tidak niat menjadi makmum, pahalanya tetap satu, enggak mendapat 27. Begitu juga imam tidak merubah niatnya jadi imam, sah sholatnya, makmum sah, makmum mendapat 27 rakaat derajat. Tapi karena imam tidak merubah niatnya menjadi imam, dia pahalanya tidak 20, tetap satu. Jadi dia sholatnya seperti sholat sendiri. Udah siap Pak Wadi? Udah siap? Ayo bantu. Jadi mungkin ketika kita mau jadikan imam, dia, oh saya bukan sholat fardu Pak, ngasih isyarat. Gambarannya seperti itu, memberitahu orang yang ingin menjadi makmum. Allahu Akbar. Kemudian kita mau toel, orang yang angkat bini, oh berarti orang itu tidak mau kita jadikan makmum, jadikan imam. Atau mungkin
itu ada maksud yang lain. Yang setahu saya seperti itu. Yang dialami Pak Hilman seperti apa? Kalau sunnah kok nggak Maksudnya? kalau sunnah kita sholat wajib tapi misalkan yang mau kita ikuti itu lagi sholat sunnah. Termasuk juga. Kalau kita tahu itu lagi sholat sunnah, kok kita menjadikan imam? Nggak bisa. Mungkin juga orang yang mereka tahu, oh kita sholat sunat kok jadikan makmum, kasih syarat, jangan saya jadikan imam, kita bukan sholat fardu gitu ya. Itu mungkin karena mereka yang melaksanakan itu adalah mereka yang ngerti, oh ilmunya seperti itu, imamnya juga harus ngerti, oh saya bukan sholat fardu, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, saya lagi sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, itu Pak ya. Jadi kalau kita juga lagi sholat sunnah gitu kan, berarti memang kita juga masih syarat karena mau. Ya, kita bukan sholat fardu, kasih syarat, kita bukan sholat fardu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kenapa? Ya. Kan kita mampir itu berjamaah nih keluarga, kita kosor nih Pak, kita kosor ada orang masak, kita jadi imam misalnya, anak jadi makmum, tiba-tiba ada orang yang masuk gitu Pak, apakah makmum berhak menolak Pak? Karena bisa jadi dia mau sholat lohornya full tapi kita dikosor, itu gimana? Nah, itu yang untuk keluarga sholat jamak kosor. Tidak usah memberi isyarat. Kalau orang seperti itu mereka tahu bahwa itu orang sholat jamak kosor, tidak boleh, sholat jamaknya tidak sah, tidak dianggap. Karena orang sholat jamak kosor, makmum dan imamnya harus sholat jamak kosor. Tidak boleh makmum imamnya sholat jamak kosor, makmumnya tidak jamak kosor. Kalau imam nggak tahu makmumnya, nggak jadi masalah, tetap sholat jamaknya sah dan mendapatkan 20. Makmum ini wajib memberitahu orang ini ada imam ini. Yang wajib memberitahu adalah imam. Makmum nggak perlu memberitahu. Makmum yang sebelahnya nggak perlu memberitahu. Yang wajib memberitahu adalah imamnya yang ngasih isyarat kata di Pak Herman itu. Jadi untuk sholat jamak kosor harus makmum dan imamnya sholat jamak kosor. Orang sholat jamak kosor, makmumnya sholat jamak kosor, makmumnya tidak jamak kosor. Tapi kalau makmumnya tidak tahu, tidak jadi masalah. Kalau tahu, sholat jamaahnya tidak sah. Maksud ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, kembali lagi bahwa wa yudrikul makmumu al jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati. Seorang makmum dianggap masuk kategori sholat jamaah selain sholat Jumat malam yuslim at-taslimatal ula, selama selama imamnya belum assalamualaikum wa illam yakut ma'ahu, walaupun dia tidak sempat duduk bersama, baru Allahu Akbar imamnya sudah assalamualaikum, kita sudah masuk kategori mendapat sholat jamaah. Tapi pahala 27 derajatnya minim, yang dilipatkan 27 derajatnya adalah cuman salam salam karena dia menemui imamnya sampai assalamualaikum. Kemudian untuk sholat Jumat memang hukumnya wajib, tidak sah sholat Jumat dikerjakan dengan
dengan sendiri. Tapi wajibnya sholat Jum'ah yang masuk kategori jamaah sholat Jum'ah adalah fi raqaatil ula, rakaat yang pertama. Ada orang sholat Jum'ah dia datang terlambat, imam sudah 1 rakaat dia baru datang. Pernah ngalamin enggak? Sholat Jumat bilangin 1 rakaat itu tidak boleh diteruskan, bangkit lagi harus diganti dengan rakaat duhur 4 rakaat. Kita bangun lagi ditambah 3 rakaat lagi. Masuk ya? Berarti karena Pak yang menjadi kewajiban sholat Jumat yang masuk kategori apa? Jamaah Jumat ada di rakaat awalnya, di rakaat awalnya. Rakaat kedua tidak masuk kategori sholat jamaahnya sholat Jumat. Apanya? Niatnya Jumat. Niatnya Jumat. Karena situ ada sholat wahala nawa wala sholat. Niatnya sholat Jumat, tapi jadinya bukan sholat Jumat, jadinya sholat duhur. Dia sholat duhur, tapi niatnya sholat Jumat. Maksudnya ya? Itu kaidahnya seperti itu. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nah, pembahasannya agak panjang, agak luas ini untuk sholat jamaah. Amal jama'atu fil jum'ati wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya jangan lupa Bapak, nanti malam adalah taklim malam Senin habis Isya sekaligus acara halal bihalal. Begitu Pak Irman ya. Ya mudah-mudahan semua jamaah sehat walafiat, tidak ada halangan, ada udzur. Nanti malam bisa hadir semua untuk meramaikan masjid sekaligus acara taklim dan halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'in la tajab wa min syarri dalil arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya minta doanya pula pada para jamaah, kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, terutama Bapak Wali yang menghandle acara subuh berkah ini. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, diberikan kesehatan, kemudahan segala urusannya dengan izin Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
إلى النور